Halo, perkenalkan saya Nawarin Nadia Putri dengan NIM 20K10034. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek Big Data Analysis saya dengan K-mean clustering untuk data pengetahuan pengguna. Nah, untuk datasetnya itu sendiri berisikan tentang pengetahuan pada mata pelajaran mesin listrik DC. Nah, di sini itu ada STG. STG itu adalah derajat waktu belajar untuk materi. Untuk SCG itu sendiri adalah tingkat jumlah pengulangan pengguna. Untuk STR itu sendiri adalah derajat waktu belajar pengguna untuk objek. LPR itu adalah kinerja ujian pengguna. PEG itu adalah performa ujian pengguna. Untuk UNS itu adalah tingkat pengetahuan pengguna. Lalu, untuk K-mean clustering itu sendiri adalah suatu metode penganalisan data yang dimana proses pemodelan user learning dan menggunakan metode yang mengelompokkan data berbagai partisi. Nah, untuk langkah pertama yang dilakukan itu adalah mengimport package yang akan digunakan, lalu membaca kumpulan dataset menggunakan pdr.csv. Di sini memasukkan nama file pada CSV yang akan digunakan, yaitu data student CSV. Nah, ini adalah hasilnya. Untuk user set itu sendiri, itu menghasilkan 258 row dan 6 kolom. Nah, untuk user types itu sendiri, untuk mengetahui tipenya, untuk STG, SCG, STR, LPR, PEG itu adalah float, sedangkan untuk UNS itu adalah objek. Lalu untuk ISNA itu adalah 0 semua, dan untuk duplikat itu adalah 0. Maka dapat disimpulkan bahwa dataset tidak ada missing value dan duplikat data. Lalu untuk describe, pada statistik ini, pada setiap variabelnya itu memiliki sebaran data yang tidak jauh berbeda. Nah, sebelum melakukan clustering, maka kita dapat mengekspor datanya terlebih dahulu untuk melihat sebarannya dan melihat pola-pola yang tersembunyi. Nah, ini untuk hasilnya pada distribusi data dari masing-masing kelas pada diagram batang, bahwa proporsi tertinggi itu pada kelas middle, tetapi proporsi pada kelas low itu tidak jauh berbeda dengan kelas middle. Maka dapat disimpulkan bahwa pengguna yang terlibat memiliki tingkat pengetahuan sedang hingga rendah. Lalu, pada plot ini, menunjukkan distribusi pada setiap variabel atau kolom, saya akan fokus kepada PEG. Nah, untuk PEG itu adalah ujian kinerja pengguna, yang dimana dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi hasil ujian pengguna, maka pengguna dapat digolongkan ke high, dan begitu pun sebaliknya. Lalu, di sini sudah memasuki ke K-mean clustering untuk mencari nilai optimal K. Nah, untuk mencari nilai optimal K, di sini saya menggunakan dua variabel, yaitu STG dan PEG. Nah, untuk ini, nilai K yang dianggap cukup optimal untuk digunakan adalah K sama dengan 3. Lalu selanjutnya, clustering dan visualisasi. Nah, untuk clustering itu sendiri, karena tadi yang dipakai itu adalah K sama dengan 3, maka saya akan mengelompokkan 3 level pengetahuan pengguna. Nah, ini hasil dari klaster pertama, klaster kedua, dan klaster ketiga. Dan ini adalah inersia. Inersia itu adalah jumlah kuadrat jarak sampel ke pusat klaster. Nah, ini untuk iterasi itu dibutuhkan selama 6 kali. Nah, ini hasilnya. Ada 3 klaster. Untuk karakteristiknya, yang pertama itu klaster 1. Klaster 1 itu adalah pengguna memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan dengan waktu yang cukup tinggi, dan maka nilainya juga tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa pengguna memiliki tingkat pengetahuan middle. Untuk klaster kedua, itu adalah pengguna memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan dengan waktu yang rendah atau low, tetapi nilainya juga rendah atau low. Maka termasuk pengguna yang memiliki pengetahuan tingkat low. Nah, untuk klaster ketiga, ini pengguna memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan dengan waktu yang rendah, tetapi untuk nilainya cukup tinggi atau high. Maka termasuk pengguna yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi atau high.
Lalu di sini saya akan mencoba clustering kembali, tapi mengubah nilai K-nya sama dengan 4. Lalu ini untuk hasil klaster pertama, ini untuk klaster kedua, ini klaster ketiga, dan ini klaster keempat. Ini inersianya, lalu ini dilakukan selama 10 iterasi. Dan ini untuk hasilnya. Untuk karakteristik klaster pertama, itu adalah pengguna memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan dengan waktu yang cukup tinggi, dan untuk nilainya juga tinggi atau high, maka dapat disimpulkan bahwa pengguna memiliki tingkat pemahaman middle. Lalu untuk klaster kedua, pengguna memiliki kemampuan untuk mencapai tujuannya itu dengan waktu yang tinggi atau high, tetapi untuk hasil ujiannya itu adalah low. Maka dapat disimpulkan bahwa pengguna yang memiliki tingkatan pemahaman very low atau sangat rendah. Untuk klaster ketiga, itu pengguna memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan dengan waktu yang low, dan untuk nilainya itu adalah low, maka termasuk pengguna yang memiliki tingkatan pemahaman low atau rendah. Nah, untuk klaster keempat, itu adalah pengguna memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan dengan waktu yang low atau rendah, tetapi untuk nilainya itu adalah tinggi atau high, maka dapat disimpulkan bahwa pengguna memiliki tingkatan pemahaman yang tinggi atau high. Untuk kesimpulannya adalah, untuk klaster kedua, itu perlu mendapat penanganan khusus, karena jika dilihat dari waktu yang lama dan cukup, tapi nilai ujian yang diperoleh pengguna cenderung kecil. Sekian presentasi hasil proyek data analisis saya. Terima kasih.